لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, nikmat berada di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta nikmat dijauhkan dari berbagai macam musibah, penyakit dan malapetaka. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan kembali, yaitu pembahasan kita dari kitab Tajwid Lengkap yang membahas masalah seputar hukum-hukum tajwid. Dan tentunya kita terus senantiasa mempelajari hukum-hukum tajwid ini agar kita tidak tersalah di dalam melafadzkan kalamullah, itu melafadzkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran.
tarqiq. Baik. Kemudian lam sudah kita jelaskan, yaitu khusus pada kalimat yaitu lafzul jalalah. Terkadang dibaca tafkhim, pada keadaan yang lain dia dibaca tarqiq, ya kan? Baik. Akan tetapi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan bahas adapun pembahasan masalah huruf apa namanya lam tarqiq, lam dibaca tipis, lam dibaca tebal. Mungkin ini kita akhirkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan jelaskan yaitu pembahasan yang terpenting juga di dalam ilmu tajwid, yaitu yang disebut dengan istilah nabar. Mungkin bisa dibuka bukunya halaman 511 ya, 511 istilah atau tentang nabar. Karena ini juga merupakan pembahasan yang penting di dalam ilmu tajwid. Ini dibahas. Itu tentunya menjaga huruf-huruf tersebut supaya tidak hilang, membedakan antara huruf itu bertasydid atau tidak. Maka perlu kita bahas di sini istilah nabrus saut, yaitu tentang nabar, ya, tentang istilah nabar. Sudah dibuka, Pak? Sudah ketemu ya? Halaman 511. Atau mungkin ada perbedaan, kalau cetakan yang baru mungkin berbeda, tapi nggak jauh beda ya mungkin halamannya. Nah, mungkin ada di antara antum yang sudah pernah membahas ataupun mendengar, begitu juga mempelajari istilah nabar ini. Dan mungkin ada juga di antara antum mungkin baru sekarang dia pernah mendengarkan istilah an-nabar dalam ilmu tajwid. Dari dulu mungkin belum pernah mendengarkan istilah ini, baru sekarang mendengarkan istilah an-nabar ini. Nah, makanya ini perlu diperhatikan, perlu dibahas agar kita misalkan nanti benar-benar memperhatikan huruf itu supaya tidak ada yang hilang, supaya tetap terjaga huruf tersebut. Dan dari sini nanti kita akan bisa membedakan apakah huruf itu bertasydid atau tidak, membedakan supaya huruf itu terjaga tetap tasydidnya. Maka perlu dibahas istilah nabrus saut. Yang pertama, coba dilihat di situ yang disebut dengan atau definisi dan jumlah nabar. Definisi dan jumlah nabar. Menurut bahasa, nabar atau an-nabru dalam bahasa Arabnya an-nabru. Nabar yang dimaksud dengan nabar secara bahasa bermakna syiddatus siyah. Syiddatus siyah. Ya, syiddatu as-siyah. Yang artinya apa? Teriakan yang keras. Jadi artinya kalau secara bahasa, nabar itu adalah teriakan keras. Adapun menurut istilah, yang disebut dengan nabar adalah ad-dhabtu ala maqta'in aw harfin mu'ayyanin min hurufil kalimati bihaitsu yakunu sawtuhu a'la biqalilin mimma jawarahu min al-hurufi. Ini pengertian nabar secara bahasa istilah. Yang artinya apa? Tekanan pada suku kata. Jadi ada tekanan pada suku kata. Ad-dhabt itu menekan. Ada tekanan pada suku kata atau huruf. Jadi pada kata atau pada huruf tertentu. Makanya cuma beberapa saja yang ada nabar dalam Al-Quran. Nanti makanya saya akan jelaskan. Ada berapa tempat begitu. Jadi tidak semuanya ketika kita membaca Al-Quran itu dibaca nabar, enggak. Tapi ada tempat-tempatnya, ada saatnya kita membaca nabar. Jadi kalau dikatakan nabar, berarti itu ingat, oh ini berarti tekanan pada suku kata atau huruf tertentu dari huruf-huruf yang ada pada suatu kata atau lafaz, sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf lain di sampingnya. Jadi misalkan ini saatnya kita baca nabar, berarti kita meninggikan sedikit atau meninggikan suara pada huruf ini agar bisa dibedakan
misalkan bagi antum yang belum pernah mempelajari ini dan ini mungkin baru pertama kali antum dengar, ini merupakan ilmu baru yang antum perhatikan, yang antum dapatkan, begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan nabar secara istilah. Kemudian nabar dalam Al-Quran ada 5 tempat. Nah, ada 5 tempat. Ini seperti dijelaskan di dalam buku Hilyatut Tilawah fi Tajwidil Quran. Jadi Al-Ustaz Hafizullah Ta'ala mengambil yaitu tentang istilah nabar ini dan tempat-tempat nabar ini, rujukannya adalah dari kitab Hilyatut Tilawah halaman 335. Di catatan kaki di situ kan ada nomor 1 Hilyatut Tilawah, yaitu halaman 335. Nah, jadi nabar dalam Al-Quran ada pada 5 tempat. Yaitu yang pertama, bagaimana kita mengetahui, membedakan apakah itu seharusnya dibaca nabar atau tidak? Maka yang pertama perhatikan apa? Apabila waqaf pada huruf yang bertasydid. Di saat antum waqaf pada huruf yang bertasydid, maka seharusnya dan kita harus membaca huruf tersebut dengan istilah nabrus shaut. Supaya apa? Supaya bisa dibedakan apakah huruf itu bertasydid atau tidak. Supaya tetap terjaga huruf itu, kalau memang dia bertasydid harus dibaca bertasydid. Kalau tidak bertasydid, jangan dibaca bertasydid. Jadi bagaimana kita membedakan huruf itu bertasydid atau tidak? Dengan bacaan apa? Nabar. Karena kalau misalkan kita waqaf pada huruf yang bertasydid, tidak ada istilah nabar, maka ini akan terjadi ihtimal. Tidak jelas apakah huruf itu bertasydid atau tidak. Jadi makanya tasydid atau dengan istilah nabar itu, inilah yang akan membedakan. Dari sini kita bisa mengetahui, oh ini berarti hurufnya bertasydid, oh ini berarti hurufnya tidak bertasydid, dengan adanya istilah nabar tadi. Seperti contohnya di sini antum lihat wabatha, di sini contohnya wabatha. Ya, tak bertasydid dia kan? Nah, perhatikan di saat seseorang waqaf berhenti pada ayat ini, kalau dia membaca wabath, berarti ini terjadi ihtimal dalam huruf ta, apakah bertasydid atau tidak. Karena ketika kita waqaf pada ta yang kedua bertasydid, bacanya wabath. Sedangkan ini misalkan bertasydid, bagaimana kita membedakan ini tasydid atau tidak dari bacaan? Maka naikkan, tinggikan sedikit suara. Wabath berarti itu menunjukkan bertasydid. Sedangkan wabath berarti tidak bertasydid. Ada penekanan. Wabath, 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 wabath. Nah, itu bedanya. Bisa dipahami, Pak? Jadi ada tekanan pada suku kata atau huruf tertentu. Jadi kita harus ada tekanan di sini. Tinggikan suara. Begitu juga misalkan kalimat mustaqirrun. Kan tentunya kalau kita waqaf pada kalimat mustaqirrun, nggak mungkin dibaca mustaqirrun, nggak mungkin, ya kan? Berarti huruf ra-nya harus disukunkan. Maka di saat kita mensukunkan ra, supaya tetap terjaga ra itu bertasydid atau tidak, maka bacalah nabar. Berbeda bacaan antara mustaqir dengan mustaqir. Mustaqir, mustaqir, berbeda. Kalau mustaqir tidak bertasydid. Kalau dibaca mustaqir berarti bertasydid. Ada tekanan di situ. Gimana, Pak? Bisa dipahami di sini? Bisa? Coba. Nah, ya, jadi mustaqir dengan mustaqir. Harus ini dibedakan antara yang bertasydid atau tidak. Seperti misalkan, coba antum buka halaman atau surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah halaman
Seperti contohnya, antum buka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman, juz 27, surah Ar-Rahman. Halaman 531. 531. Surah Ar-Rahman.
Sekarang kita lanjut yang kedua. Insya Allah nanti selesai ini baru praktik insya Allah. Yang kedua, tempat nabar saat bertemu huruf waw dan ya bertasydid serta berharokat. Saat bertemu huruf wawnya bertasydid berarti, ataupun ya-nya bertasydid serta dia berharokat. Paham tak maksudnya? Berarti yang kedua ini pada waw yang bertasydid yang didahului dengan huruf yang berharokat, baik itu misalkan harokat dhammah sebelumnya, atau harokat fathah sebelumnya, atau harokat kasrah sebelumnya. Pokoknya wawnya bertasydid dan berharokat, ya-nya bertasydid dan berharokat. Sebelumnya bisa harokat fathah ataupun harokat dhammah ataupun harokat kasrah. Maka kita membaca nabar pada kalimat tersebut. Supaya apa? Supaya jelas tasydidnya atau dia bertasydid atau tidak. Nah, seperti contohnya misalkan al-quwwah. Al-quwwah. Kalau kita baca al-quwwah berarti itu jadi mad asli namanya, dipanjangkan, bukan tasydid. Berbeda bacaan al-quwwah, al-quwwah. Kalau al-quwwah tidak panjang, tapi ada penekanan. Kalau al-quwwah berarti mad jadinya, dua harokat, mad tabi'i. Paham ya? Qawwamin, qawamin. Berbeda tidak? Qawamin, qawamin. Berbeda. Jadi dengan qawwa bertasydid berarti wawnya. Kalau qawamin berarti tidak bertasydid wawnya. Ini contoh untuk waw. Jadi kalau antum baca misalkan al-quwwah, ini tasydid atau mad? Mad. Tapi kalau baca al-quwwah, tasydid atau mad? Tasydid. Berarti supaya membedakan waw itu bertasydid atau tidak, baca nabar. Membedakan ya itu bertasydid atau tidak, baca nabar. Seperti ya misalkan sayyarah dengan sayarah. Syarqiyah, syarqiyah. Sabiyah, sabiyah. Paham ya? Seperti misalkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca nabar di sini. Kalau antum tidak membaca nabar berarti hilang hurufnya. Kalau misalkan dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti ini bukan bertasydid tapi memanjangkan ya. Iya. Beda dengan iya. Iya, iya. Quwwah, quwwah. Nah, baik. Hati-hati di sini ya, jadi harus dibaca nama. Kalau tidak dibaca nama, menghilangkan huruf. Hilang hurufnya. Adapun alasan nabar pada jenis ini, kata beliau di sini adalah agar tidak muncul mad, bacaan panjang. Nah, itu tadi bilang, karena kalau dibaca al-quwwah itu jadi mad bukan? Mad. Supaya tidak muncul mad tersebut, maka baca nabar. Al-quwwah, al-quwwah. Iya, iya. Syarqiyah, syarqiyah. Sabiyah, sabiyah. Cuma bedanya tekanan aja di situ. Baik, bisa dipahami Pak? Nah, jika tidak ditekan kata beliau di sini ketika membaca huruf-huruf pada contoh di atas, maka dikhawatirkan seorang qari membaca dengan memanjangkannya. Berarti dengan
Mad iwanya kan dia pas dianya. Yang jadi permasalahan kan waliya. Ya-nya dua harakat. Mad iwa kembali kepada mad iwa tetap. Tetap. Dua harakat. Nah, ini istilahnya tidak ada hubungan dengan mad iwa ya, tapi dianya waliya khafiyya khafiyya. Ya-nya mad iwa tetap dia dibaca dua harakat. Nah, baik, ada yang kurang jelas Pak di sini? Masalah contoh yang kedua ini. Nah, nanti aku latihan aja nih, banyak contoh-contoh yang ada di sini. Ustaz, itu kalau misalkan dibacanya dilanjut ke ayat selanjutnya, masuk yang satu yang Ya, tetap kalau misalkan mau dilanjut juga tetap harus dibaca apa? Iya, misalkan kita melanjut misalkan ayat kedua ya, atau misalkan ayat kedua, ayat ketiga ke keempat. Idna atau misalkan coba untuk buka halaman 6, kembali halaman 6 lagi. Ya, supaya banyak contoh-contohnya, karena semakin banyak contoh semakin paham. Ya. Halaman 6, di awal-awal halaman 6 ayat 36. Ayat 36. Sudah? Di sini waw bertasydid nanti ya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Di sini antum wakaf baca apa? Karena kalau antum baca وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, berarti wawnya jadi man. Begitu. Tapi kalau baca ba'dukum li ba'din adu, berarti wawnya bertasydid. Ketika antum wasl juga sama. Harus baca apa? Wa qulna bi'u ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil aduwwun wa lakum fil ardi mustaqar. Kalau antum wakaf ini kembali kepada yang pertama tadi. Di saat antum wakaf, berarti baca wa lakum fil ardi mustaqar. Rohnya bertasydid berarti. Nah, sehingga orang yang mendengarkan juga faham, oh ini berarti rohnya bertasydid. Tapi di saat membaca walakum fil ardi mustaqar, berarti orang ini rohnya bertasydid. Karena dari sisi bacaan mereka akan tahu, yang mendengarkan oh berarti bisa membedakan bertasydid atau tidak terjadi keracunan padanya. Gitu. Ya. Baik. Gimana Pak? Paham di sini yang kedua ini? Ada yang mau ditanyakan untuk yang kedua? Sebelum kita lanjut yang ketiga. Baik. Sekarang masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga tempat nabar dalam Al-Quran. Jadi yang pertama tadi antum ingat waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid. Yang kedua pada ya dan waw yang bertasydid yang berharokat sebelumnya berharokat fathah atau kasrah. Mengingatnya gampang kok. Yang ketiga ketika berpindah, intiqal, berpindah dari huruf mad kepada huruf
Dan ini kalau kita perhatikan ini terdapat pada mat lazim kalimi musaqqal. Contoh-contoh ini pada mat lazim kalimi musaqqal. Seperti kalimat dabbah, begitu ya. Dabbah, al-haqqah. Nah, baca nabal di sini. Karena kalau tidak dibaca nabal, terjadi kerancuan seperti yang tadi pada yang pertama. Di saat membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini seolah-olah lamnya nggak bertasydid. Sama, ya kan? Bertasydid bukan. Atau misalkan contoh yang lain. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ketika mau pindah, baca nabal. Karena kalau misalkan tidak dibaca nabal, maka ini terjadi kesamaran. Misalkan seperti begini. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, apa yang terjadi? Sama. Kho-nya bertasydid atau tidak? Nah, coba untuk buka surah Abasa. Surah Abasa. Juz 30 ya. Ayat 33. Juz 30 ayat 33. Sudah ketemu Pak? As-sokha di sini ini yang jadi syahid as-sokha. Sokh ini mah intiqal, berpindah dari mah kepada huruf yang setelahnya bertasydid, itu huruf kha. Maka ini harus baca nabal supaya apa? Terjaga tasydidnya. Membedakan kha itu bertasydid atau tidak. Maka sehingga kalau kita membaca فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, dengan adanya nabal berarti kha-nya bertasydid. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Itu bertasydid bukan? Sama. Enggak jelas. Nah, itu ya. Dan ini bisa berubah makna. Maknanya bisa berubah. Bisa berubah maknanya. Kalau misalkan yang seharusnya bertasydid, atau baca tidak bertasydid, bisa berubah artinya. Nah, atau dalam surah Al-Fatihah yang tadi sudah kita contohkan, waladdallin. Tapi ketika Anda membaca nabal, jangan berlebihan dalam nabal. Mengangkat suaranya jangan berlebihan, sehingga membuat orang kaget jadinya begitu. Nah, misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlebihan kalau seperti itu. Biasanya yang penting sudah bisa dibedakan dengan huruf yang lain kan? Waladdallin. Nah, sudah bisa dibedakan dengan huruf yang lain. Waladdallin. Itu. Dan jangan dimatkan jadinya. Pas di tasydidnya jangan dipanjangkan. Karena ada sebagian mungkin orang baca gini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lamnya dipanjangkan jadinya. Begitu. Tetap juga itu tidak tepat dari hukum-hukumnya. Salah gitu ya. Nah, ini pada waqaf atau intiqal, berpindah dari huruf yang bertasydid kepada huruf yang huruf mad kepada huruf yang bertasydid. Ini banyak sekali Pak contohnya dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Banyak sekali contoh-contohnya. Makanya nanti kalau ketemu dengan seperti ini atau yang kita kenal dengan mad lazim
Seperti contohnya misalkan antum buka halaman 137. 137. Dilihat juz 7 ya, halaman 137 ayat 80. 137. 137 ayat 80. Ayat 80. 137 halaman 137 ya. Ayat 80. Sudah? Nah, seperti misalkan ayat 80 sini dimulai dengan wahad. Nah, di sini baca nafar bukan? Nafar. Karena ini yang kita bahas ini intiqal, berpindah dari ha ma kepada huruf yang bertasydid yaitu jim, maka baca nafar. Wahad
seperti itu. Ayyasha. Harus ada kedengaran namanya. Kalau dibaca ayyasha. Ini terjadi ihtimal. Samar dia, tidak jelas hurufnya, apakah huruf hamzah atau bukan, begitu. Tekanan pada contoh-contoh di atas wajib dilakukan agar suara hamzah dapat terdengar oleh telinga. Berarti wajib, atau beliau berarti tidak boleh ditinggalkan. Ya enggak? Wajib ya. Nah, ini Pak. Jadi perhatikan ini semuanya, diperhatikan. Pokoknya waqaf pada hamzah atau baca seperti itu. Wa kulla syai'. Hamzah dia berarti karena suara berhenti di tenggorokan atau aqsal halqi. Ketika suara berhenti di situ berarti menunjukkan makhraj hamzah. Tapi kalau misalkan suara tidak jelas, as-sama, suara terputus, itu berhentinya di mana? Di al-jawf, di rongga. Berarti nggak ada hamzah setelahnya, tapi huruf alif, huruf mad gitu. Idza begitu. Idza kalau waqaf di situ. Gimana Pak? Bisa dipahami? Baik. Berbeda. Seperti apa contohnya? Contohnya bagaimana Pak? Panjang itu kata-kata tidak
Jadi tidak boleh dibaca bal ahya'u. Enggak. Jadi hamzah itu yang dibaca ketika dia fathatain. Adapun kalau dhammatain ataupun kasratain tidak dibaca. Jadi waqaf berarti di situ jadi mad arid disukun dia. Mad arid disukun. Ahya arid disukun. Tapi kalau ahya'a seharusnya fathatain baru dibaca hamzahnya gitu. Nah, baik. Jelas, Pak? Ini kembali ke firasau itu. Iya. Nabar apa tidak? Yang terusannya harus dibaca nabar atau tidak gitu, Pak? Iya. Nah sekarang kalau misalkan itu nabar, kita lihat kaidah yang tadi, Pak, masuk kemana dia? Ke yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau kemana? Ciri-cirinya? Kalau yang pertama tadi kan, Pak, waqaf pada huruf yang bertasydid. Ini tidak bertasydid. Kalau yang kedua saat bertemu huruf waw dan ya yang bertasydid. Ini yang waw dan nun bertasydid. Waw dan ya apa? Tidak. Berarti tidak dibaca nabar, Pak. Firasyan was-samaa'a binaa'a. Begitu. Jadi tidak perlu dibaca nabar, Pak. Kalau di sini. Walaupun wawunya bertasydid juga. Yang mana, Pak? Wawunya kan bertasydid. Waw bertasydid. Firasau enggak. Sebenarnya ini bukan bertasydid, Pak. Ngomong kalau di mushaf Indonesia, Iya, idgham. iya idgham di sini, Pak. Iya. Nah, ini idgham di sini ya. Nah, jadi perlu di sini diperhatikan, Pak. Untuk kalau kita wakaf di sini, ya perhatikan wakaf pada hamzah yang sebelumnya ada mad dan lim, maka harus dibaca nabar. Tapi kalau wasal, ini dulu sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ketika kita mewasal tidak wakaf pada hamzahnya, maka jangan sampai kita membaca nabar seolah-olah dibaca nabar ketika kita mau
Seperti kalau Anda lihat contohnya, coba dibuka halaman 202, 202. Buka halaman 202. 202 sudah Pak? Ayat 98. Sudah? Contohnya, wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawa'ir 'alaihim da'iratus sawu'. Ini dia tadi lin. Ini lin namanya. Jadi harus dibaca seperti itu. Jangan dibaca alaihim dairatus sawu'. Huruf apa terakhir kalau seperti dibacanya? Wow, bukan hamzah. Tapi perhatikan di dairahnya, dairah ketika kita muwasal jangan dibaca nabar, jangan dibaca alaihim dairatus sawu'. Dairah. Ini bukan tempatnya. Ya, jadi nggak ada faedahnya di sini dibaca istilah nabrus saut. Begitu, Pak. Nah, anak-anak ini sudah jelas ya, insyaallah. Yang keempat ini jelas, Pak? Semua jelas? Nah, ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanya yang keempat ini? Atau masih ada yang bingung? Hah? Iya. Kenapa, Bu? Masih bingung yang keempat? Bingungnya di mana? Ada apa, Bu? Yang penting jangan dibikin bingung, kan? Jika di belakang itu ada nomatain, Ada tomatain, bacanya gimana? ahyaun. Iya sama. Tadi sudah dibilang bukan? Iya, iya, kita paham. Misalkan begini, Bu. Kalau misalkan hamzahnya dhammatain, ya, dhammatain ataupun kasratain, berarti kita wakaf di situ, hamzahnya tidak dibaca, cuma ditekan saja. Ahya. Berarti di saat suara terputus di tenggorokan menunjukkan hamzah berarti terakhir. Ahya. Berbeda dengan bacanya ahya. Di sini tidak ada tekanan. Begitu. Itu yang ditanyakan, Bu. Yang mana lagi? Jelas? Sama juga sama'un. Kalau dia sama'un, sama atau sama'in, sama juga sama. Tapi kalau samaan kita wakaf sama dibacaannya. Pokoknya itu aja bedanya. Nanti kalau dia fathatain, baca hamzahnya. Tapi kalau dhammatan kasratain, wakaf di huruf mad, tekan dia. Begitu. Baik. Jelas ya? Insyaallah. Yang kelima, yang terakhir, tatkala mengucapkan kata yang diakhiri alif tasniyah. Ini ada sedikit kaitannya dengan bahasa Arab ya. Alif tasniyah maksudnya alif menunjukkan dua. Tasniyah musanna maksudnya menunjukkan dua orang. Kalau mufrad kan satu, tunggal. Kalau tasniyah atau musanna dua. Kalau jamak tiga dan seterusnya. Nah, jadi kata beliau di sini tatkala mengucapkan kata yang diakhiri alif tasniyah yang tidak dibaca dengan sebab bertemunya dua sukun. Alif tasniyah pada keadaan demikian yakni alif yang berfungsi sebagai kata ganti orang kedua, yaitu seperti
wa qala alhamdulillah wa qala la. Nah ini perlu di sini atau di sini. Kalimat wa qala. Wa qala alhamdulillah. Nah, kata beliau tadi apabila diakhiri dengan alif tasniyah ya ini nih Pak. Wa qala la, ini ada alif. Bertemu dengan apa? Hamzah wasal. Bertemu dengan sukun. Ini hamzah wasal istilahnya. Alif lam ini hamzah wasal. Jadi ini sukun ya enggak? Baik. Nah, ini supaya ini harus dibaca apa? Kenapa? Supaya tidak terjadi kerancuan atau kesamaran dengan waktu mufrad. Karena kalau mufrad begini dia. Nah, ini juga ketemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Maka ketika kita membaca wa qala alhamdulillah, enggak mungkin kita baca wa qala alhamdulillah kita panjangkan. Enggak mungkin karena ini sukun atau huruf mad bertemu dengan hamzah wasal. Kalau dia diwasal tidak ada mad padanya. Tapi kalau waqaf di sini baru mad wa qala duharkan. Tapi ketika wasal enggak ada mad, maka dibaca wa qala alhamdulillah. Ini juga wa qala alhamdulillah. Nah, ini mufrad. Di sini enggak ada alif, ya enggak? Menunjukkan satu. Berarti yang berkata ini satu orang. Ini yang berkata berapa orang? Nah, untuk membedakan ketika dia bersambung dengan alif lam seperti ini, membedakan apakah dia tunjukkannya untuk dua orang atau satu, baca nabar. Dengan bacaan wa qalal, berarti nabar dua orang berarti. Wa qalal alhamdulillah dengan wa qalal alhamdulillah. Kalau Anda membaca ini dengan wa qalal alhamdulillah, berarti satu orang. Karena tidak ada beda dengan ini dari bacaan yang membedakan nabar. Nah, di sini perlunya tuh supaya huruf itu terjaga. Perlu di sini perhatikan. Supaya terjaga tidak hilang alif tasniahnya, maka kita baca dengan istilah nabar. Wa qalal wa qalal. Nah, dengan wa qalal dengan biasa. Ditekan dengan biasa saja. Begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua contohnya sama juga. Falamma dhaqas syajara. Falamma dhaqas syajara. Syajara. Nah ini dhaqa ini dua orang. Menunjukkan dua orang. Alif di sini dengan alif. Berbeda dengan dhaqa. Dengan satu orang. Ini enggak ada alif. Maka ketika dia bersambung dengan alif lam, otomatis kan bacanya falamma dhaqas syajara, falamma dhaqas syajara. Nah, membedakan mana yang dua mana yang satu apa? Nabar. Falamma dhaqas syajara, dhaqas syajara, dhaqas syajara. Ditekan sedikit, Pak. Nah, dan contoh yang terakhir wastabaqal. Nah, wastabaqal ba. Iya. Wastabaqal ba. Dengan istabaqa. Wastabaqa. Ini dengan menunjukkan satu, tidak ada alif. Maka ketika bersama dengan alif lam yang membedakan ini dua atau satu dengan nabar. Wastabaqal bab dengan wastabaqal bab. Nanti berbeda nanti maknanya. Ini tidak ada bilang. Kalau Anda baca wastabaqal bab tidak dibaca nabar, satu orang berarti. Padahal di sini dua maksudnya. Nah, Itu Allahnya kan ada tasnya. Gimana? Nabar. lillahnya. Bilahnya. Wa qala alhamdulillah. Lillahnya maksudnya enggak ada istilah nabar situ, Pak. Karena enggak masuk ke sini. Istilahnya enggak ada dari yang 1 2 3 4 5 kemana dia, Pak?
waqala di sini yang berkata dua orang siapa? Daud dan Sulaiman. Ketika kita membaca walaqad ataina Daud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillah, seolah-olah yang berkata satu. Bagaimana membedakannya dua atau satu dengan nomor tadi? Wa qala, nah tekan di situ.
2 menit lagi. Subhanallah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi insyaallah mungkin pertemuan berikutnya mencontohkan atau kita praktek dalam masalah nafar ini. Ya, karena sekarang mungkin nggak ada waktu untuk prakteknya karena waktu sebentar lagi sudah masuk waktu asar. Insyaallah di pertemuan berikutnya jadi antum hadir supaya kita sama-sama mempraktekkan contoh-contoh Islam nafar yang sudah kita bahas. Soalnya ini perlu dan banyak orang yang meninggalkan ini tidak memahami istilah nafar ini. Sehingga dalam membaca terjadi kesamaan, keracuan, tidak jelasan. Gitu. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? 1 atau 2, silakan Pak. Ya. Saya kedua itu ya. Ini ucapan kalimat adalah itu. Allah gitu. Yang Allah adalah Allah atau Allah namanya benar. Iya. Takdir gitu. Yang benar ini Pak, lamnya di situ. Yang penting kalau misalkan sebelumnya fathah Allah atau sebelumnya dhammah maka lamnya dibaca tebal. Berarti Allahu bukan Allahu tapi Allahu. Dan jangan sampai ada huruf waw. Allah. Nah, itu salah juga kalau ada waw. Allah tapi Allahu bukan Allah. Itu ada waw maknanya berubah langsung. Dengan Baik. Allahu dengan Allah. Yang benar yang pertama. Jadi Allahu Akbar bukan Allahu Akbar atau bukan Allahu Akbar. Jangan sampai ada waw. Itu Pak. Ya. Baik. Ada lagi? Mohon diulangi sedikit contoh-contoh tingkatan tafkhim. Wow. Ini harus waktu ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan ulang insyaallah. Dan memang kita belum selesai masalah tafkhim tarqiq ya enggak? Tadi kan kita majukan yang pembahasan ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan kembali masalah tafkhim tarqiq. Nah, baik, jelas Pak ya? Insyaallah dan kali kita akan lanjutkan kembali itu di pembahasan yang sama dari tajuk lengkap ini. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai sini kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha